Kembali kita belajar di pelatihan engineering. Hari ini kita belajar bagaimana engineering bisa memahami cara membaca peta evakuasi suatu gedung. Karena ini penting, di dalam gedung ada safety yang berurusan dengan engineering untuk memastikan fire alarm, firefighting itu bekerja dengan baik, maka diadakan evakuasi, yaitu latihan fire drill di suatu gedung. Berikutlah dana evakuasi suatu gedung hotel. Kembali kita belajar untuk pelatihan di engineering. Hari ini kita belajar mengenai cara membaca peta evakuasi. Evakuasi ini di gedung-gedung tinggi harus engineering memahami. Ini peta evakuasi tetapi secara gambar denah lokasi, ya. Ini tampak atas, ya. Kita bisa lihat, ya, dari lantai 1, kemudian lantai 2, basement, rooftop, sama pool area atau area kolam renang. Yang pertama kita pelajari dari atas, tampak atas ada ruang security, ya, ada masuk ke lobby, ya, ini masuk ke lobby, tanda panah ini masuk, bisa masuk, ya, ini office, ya, namanya front office. Ini ruangan-ruangan, ini denah untuk hotel. Ruangan-ruangan ada ruangan nomor 125, 115, ya. Jadi jalur ini disebut namanya jalur koridor, supaya paham engineering. Mungkin yang belum pernah engineering dia tidak mengerti. Ini jalur koridor, ya, bahasa jalur koridor. Ya, kita bisa lihat ada tangga darurat nih, turun naik, tangga darurat kiri dan tangga darurat kanan. Tapi kalau tampak dari sini, ini yang kanan, ini yang kiri. Ya, begitu juga tangga darurat sampai ke lantai 2. Sampai ke lantai 2. Koridor lantai 2 juga ada, ya. Basement juga begitu. Ya, ada tangga daruratnya untuk naik ke lobby. Ya, tadi dari lobby ini, ya, dari sini tadi, ya, posisi naik dia. Rooftop juga ada tangga dari rooftop turun mau ke lantai 2. Ya, jadi ini area yang tangga darurat tadi kiri, tangga darurat kanan. Ya. Jadi daerah evakuasinya bisa kita ketahui, tanda panahnya kita pelajari. Ya, dimana petunjuk keselamatan keamanan pertama, ya, harus ada, setiap ruangan itu mempunyai nomor telepon yang harus bisa dihubungin. Ya, segera menghubungi operator hotel, hubungi nomor 0, langsung ke resepsionis atau from office. Ya, baru kita kalau mau masuk hotel selalu harus pertama kita lihat, mempelajari rute darurat. Ya, ini rutenya. Misalkan kalau kita berada di lantai 1 di ruangan 116, berarti kalau terjadi darurat kita disuruh arahnya ke panah ini, ke arah sini, berarti keluar dari lobby. Kalau misalnya kita di lantai 2 di nomor 216, kita bisa pilih lebih terdekat ini ke kiri. Berarti itu turun ke tangga. Ya, ini harus diperhatikan sebelum kamu tinggal di kamar hotel tersebut, karena satu saat kita tidak tahu jika terjadi darurat. Ya, ini ada ditulis alat pemadam. Berarti yang ini ada alat pemadam APAR. Misalkan pada ruangan kamu 222 ada terjadi api kecil menyebabkan nanti bisa kebakaran, kamu bisa pergi ngambil APAR ini untuk memadamkan api tersebut. Ya, kalau ini tadi arah pintu darurat, tanda panah ini. Oke, jadi di dalam gedung tinggi, peta evakuasi ini harus diberikan sebagai sign atau diberikan kepada setiap ruangan supaya memahami. Ya, tetaplah tenang dan jangan panik ketika terjadi darurat dari general alarm. Apabila memungkinkan, peringatkan tamu-tamu yang lain. Kalau misalnya tamu-tamu yang lain masih berada dalam satu kamar, segera kita evakuasi. Gunakan tangga darurat terdekat, ya, ikuti rute darurat seperti yang tadi yang saya bilang tadi. Ya. Jadi kemudian apabila terjadi gempa bumi, jauhi jendela dan kaca. Segera berlindung di bawah tempat tidur atau meja. Artinya melindungi sesuatu yang jatuh dari atas bisa mencelakai kepala kita atau fisik kita. Dan apabila terjadi kebakaran, ya,
Bawa anduk basah selama evakuasi, ya anduk kan ada diberikan di hotel, itu basahin langsung tutupi seluruh tubuhmu. Dalam situasi ekstrim tinggalkan barang-barang Anda, ya. Ini peta evakuasi yang diberikan kepada kita standar hotel. Oleh karena itu semua engineering harus memahami sistem evakuasi, ya. Jadi ada namanya kita belajar file drill. File drill itu adalah belajar bagaimana kita building management dapat melihat equipment yang berhubungan dengan keselamatan itu bekerja dengan baik. Contoh misalkan file alarm harus bekerja dengan baik, memberikan alarm kepada semua user, klien yang ada di satu gedung ketika terjadi bahaya. Kemudian juga fire fighting harus bekerja dengan baik. Kenapa? Supaya ketika api ada bisa kita padamkan melalui hidran, pump, atau melalui sprinkler, ya. Dan apar-apar harus lengkap di semua lini yang sesuai dengan standar. Harus tersedia. Jadi ketika terjadi kebakaran kecil, apar juga bisa menangani sementara. Jadi safety ini harus diuji sekali dalam 6 bulan dalam satu gedung. Sekali dalam 6 bulan harus diuji evakuasi untuk file drillnya. Apakah semua sudah memadai, termasuk juru untuk bagian kesehatan, ya. Jadi setiap gedung harus memiliki namanya suatu staff, senior staff safety namanya, atau senior staff manager, senior manager bagian safety dalam satu gedung. Itu syarat untuk gedung dapat beroperasional. Itu standarisasi sekarang dari pemerintah. Jadi evakuasi seperti ini harus kita benar-benar memahami supaya semua engineering dapat melihat dan mempelajari kemungkinan-kemungkinan jika terjadi bahaya gedung gitu, darurat, maka kita sebagai engineering bisa mengarahkan orang-orang dan juga bisa memberikan pengarahan supaya kemana arah untuk pergi. Demikianlah dulu penjelasan saya tentang peta evakuasi yang sering dipakai di gedung-gedung untuk mengevakuasi seluruh orang-orang yang berada dalam gedung jika terjadi bahaya kebakaran maupun bahaya gempa bumi. Demikianlah secara safety untuk suatu gedung yang memang harus diterapkan karena supaya mencapai zero accident atau 0 kecelakaan yang membahayakan jiwa manusia. Begitulah penjelasan kita mengenai safety gedung. Sukses buat PT Mino Karya Sejati di pelatihan. Mari bergabung ikut pelatihan sampai kita pastikan kamu memiliki kemampuan teknik MEP, HVAC, standar konsultan. Terima kasih.